shaimin laisa lahu min siyami ilal wal atas. Artinya apa? Berapa banyak orang berpuasa dia tidak dapat nilai kebaikan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Apa sebabnya? Mungkin boleh jadi karena 8 hal. Yang pertama, sebab-sebab yang menjadikan puasa kita tidak bernilai pahala kecuali hanya lapar dan haus. 1, karena marah-marah. Ibu-ibu pernah marah? Pernah marah? Tanggal berapa? Ada ibu-ibu kalau Ramadan tuh marahnya pakai ngancem. Awas nanti kalau maghrib kamu, katanya. Karena dia tahu kalau lagi puasa dia marah nanti ngerusak. Jadi mending habis maghrib aja deh. Ya alhamdulillahnya ketika dia berbuka terus lupa, alhamdulillah. Jadi yang menyebabkan puasa tidak bernilai kecuali lapar dan haus, yaitu karena apa? Marah. Yang kedua, karena dusta. Biasanya suka berdusta ibu-ibu atau mama? Udah, saya nggak enak pertanyaannya. Ya udah, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami ada kelanjutannya loh. Dulu nemunya di mana? Hah? Di pengkolan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di pojok musola. Bukan di dalam, ini pojoknya musola. Di musola samping dikit ada kuburan, masya Allah. Ya. Jadi marah-marah, apa? Dusta. Maaf ya, ngeri banget tuh tentang dusta ini. Sampai bahasanya itu tegas sekali. Allah nggak berhajat, Allah nggak akan peduli dengan seseorang yang ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan dustanya. Mau dia nggak makan nggak minum, ya, alhamdulillah. Mau dia nggak makan nggak minum, mau dia nggak sahur, dia berlapar-lapar, tetapi dalam puasanya itu dia berdusta, nggak akan dapat nilai pahala kebaikannya, melainkan hanya lapar dan haus. Ini mohon maaf ya. Berapa banyak pedagang, mudah-mudahan pedagang Indonesia nggak seperti itu, atau malah nggak beda, jangan-jangan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya datang juga. Jadi ketika pedagang di bulan Ramadan itu berdosa, hati-hati. Mungkin dia dapat duit banyak, keuntungan yang banyak, tapi bisa-bisa puasanya nggak bernilai. Contoh paling gampang, aduh, ini modalnya aja belum dapat, padahal dia sudah untung. Ini sama situ aja loh. Padahal sama yang lainnya lebih murah. Nah, itu ngebohong itu. Biar orang senang beli sama dia. Aduh, ini ngabisin aja ini. Padahal di bawah, di dalamnya masih banyak. Kan kasih yang ini, tolong nih belum laku, tolong dong dibeli. Padahal sudah laku. Saya punya langganan ikan itu, yang jual ikan itu, ya. Kalau dia sudah baru ngelapak, saya lewat. Assalamualaikum Pak Haji, tolong dong dibeli ini belum laku. Yakin ini belum laku? Gak berkah loh ente. Saya yang pertama atau enggak? Enggak sih. Nah ente jangan gitu. Saya bilang gitu. Ente jangan gitu. Gak boleh gitu lagi. Ya. Diancam gak berkah, ngeri juga dia. Loh, karena dia belum ada yang beli kok. Kan kita jadi penasaran. Tapi kalau memang belum ada yang beli sebagai pelaris, saya juga nawarnya semau saya. Berapa ini? 120 aja, kalau 80 kasih. Lah, belum dapat. Ya berapa? Ya betul, ya udah cepet aja. Udah ada 90 ambil. Katanya pelaris kan. Kalau pelaris enggak untung banyak, enggak banyak enggak apa-apa kan. Ya dia kalah kalau gitu. Ada yang kadang-kadang begitu juga. Jadi intinya hati-hati. Ya, mama minta uang enggak ada, padahal ada. Dusta, hati-hati puasamu nggak bernilai. Suami tanya baik-baik, mabuk dek, yang mau belanja masih gak? Habis. Yo, Rizky dengerin Ki. Ngomong lagi ada lu Ki. Sampai juga. Padahal ada tuh. Ya Allah. Astagfirullah. Topiknya diganti kan. Ya.
Yang ngeri ya, ikhwan dan akhwat, yang ngeri nih. Secara umum tentang dusta ini, innahu la yastaqimul abdu imanan. Ya. Selamanya seseorang itu tidak akan bisa memiliki iman yang benar, gak akan mungkin jadi orang yang benar beriman, dan tidak akan mungkin memiliki hati yang baik kalau dia masih suka berdusta. Efek langsung ketika berdusta di bulan Ramadan menyebabkan puasanya nggak bernilai, melainkan hanya lapar dan haus. Puasanya sah, diterima, tapi tidak bernilai. Coba. Yang ketiga, karena gibah ngerumpi ngegosip. Gosip makin digosok, ih cepet banget jawabnya. Jangan-jangan sering ini. Masya Allah. Gitu ya. Gosip, gibah ngerumpi ngegosip. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak sengaja kok sering. Tiap hari lagi ada jadwalnya lagi. Jam-jamnya ada. Nggak sengaja ketemu. Ini kan apa itu kalau istilahnya mau buka itu apa namanya? Ngabuburit. Nah, ngabuburit itu nggak masalah, tetapi yang diomongin orang lain itu yang menjadi masalah. Kalau ngabuburitnya dengan menanti azan maghrib untuk berbuka, kemudian dengan tausiah, dengan diskusi tentang agama, ya itu nggak masalah. Ya, masa ngabuburit nggak cukup satu orang yang diceritain, ngerembet ke saudaranya, ke tetangganya, temennya. Kalau ngabuburitnya itu sambil baca Quran, ya, sambil bermajelis ilmu, dalam arti kata diskusi, belajar tentang agama, tidak masalah. Tapi kalau ngabuburitnya tanpa, ya diawali nggak tanpa rencana, tapi kan namanya orang ngomong tuh semakin banyak yang diomongkan, kalau nggak jelas, mesti arahnya mesti ngomongin orang. Halo? Ya, Bu. Nonton TV nggak apa-apa kalau tausiah pas ada ceramah, ya. Atau pas mungkin di situ lagi demo massa, nggak apa-apa lah. Ya kalau politik cenderungnya mesti ngomongin orang. Ya. Jadi hindari ini. Gibah, ngerumpi, ngegosip ini merusak. Nanti puasa kita cuma lapar haus. Makanya nggak berkualitas. Yang keempat, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata jorok, porno, dan latah. Iya, termasuk menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata kasar, porno, dan latah. Ada yang bilang, "Oh, saya kalau nggak latah nggak dapat duit." Ada yang bilang gitu, orang ajar banget tuh orang. Apa yang ngerti? Pertanggungjawabannya berat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan akan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Hati-hati. Ada orang masuk neraka bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak berhijab, bukan karena dia nggak ibadah, tapi dia masuk neraka dikarenakan lidahnya. Dan memang paling banyak baik pria atau wanita masuk neraka ada kesamaan dikarenakan lidahnya. Yang paling banyak ada kesamaan baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah sama bertulang, tapi karena lidah harus dijaga. Yuk kita baca hadis Nabi tentang dusta tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima ma'nahu iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Yang kelima, 5 tempat 5. Yang kelima, nah ini yang kelima, dikarenakan nyakitin anak mertua.
nyakitin anak mertua? Ya tergantung. Kalau suami istri, suami. Biasanya yang suka nyakitin anak mertua suami atau istri? Gantian kan? Wah, gantian parah banget. Wah, berarti dua-duanya parah banget. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Tapi kalau Ramadan itu biasanya nadanya nada rendah semua. Lapar. Mau ngomong nada tinggi hati-hati nanti ke lanjut nanti itu. Biasanya kok sahur cuma pakai ini? Sahurnya cuma ini mah. Ya kan papa belum ngasih duit. Oh iya ya, lupa ya. Gak jadi marah. Yang keenam, uququl walidain, menyakiti orang tua, durhaka terhadap orang tua. Nauzubillah min dzalik. Makanya sebetulnya sih bermaaf-maafan itu nggak usah nunggu Ramadan. Tapi kita menggunakan momentum menjelang Ramadan itu perlu bermaafan itu. Kadang-kadang godaan itu bukannya menjelang Ramadan ini godaannya juga banyak. Ya, ujiannya juga banyak. Number 7, al-zulm, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu bisa bentuknya, mohon maaf ya, memperlambat pembayaran hutang, jengkelin orang lain, nyebelin orang lain, apalagi mengambil haknya orang lain. Termasuk ibu-ibu hati-hati nih, saya ingatkan. Ibu-ibu kalau belanja, Anda hanya boleh menawar. Anda hanya boleh menawar, tidak boleh mencela. Contohnya berapa? Beli sayur, misalkan beli kangkung, beli bayam, beli tomat atau beli apa? Wortel. Alhamdulillah ya, wortel sudah turun banyak hari ini. Ya, dari 25 sekarang terakhir 13.000 kemarin. Saya baru belanja kemarin. Yang nggak terasa, yang meroket ini cabai, coba kalau dapat yang bagus 80.000 orang yang baik, tapi kalau nggak rata-rata 90.000. Tapi kalau cabai yang putih itu, yang gede itu, nah itu paling murah 10.000. Ya, tapi kalau lebih murah lagi nanam sendiri, kapan tumbuhnya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Baik. Daging kemarin baru 30.000, 130, sekarang sudah naik angka ke 150. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan nyalain makanan, Bu. Yang prinsip makanan itu cuma satu, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebih. Itu yang menjadi masalah itu ya. Jadi kalau udah mulai cekut-cekut ya jangan banyak-banyak, dikurangin lah. Baik. Jadi contohnya tadi, berapa ini Bang? Dia bilang 10.000, Bu. Mana kisut-kisut, 6.000 ngapa? Loh, kayak yang kemarin yang ngomong gitu, tapi mencela. Nggak boleh. Kalau begini Ustaz, sayuran, layu. Ya. Saya nanya begini, Mas, ini sayuran layu, beli hari ini atau dari kemarin? Itu boleh nggak? Oh, boleh. Ini layu-layu. Belanjaan hari ini atau kemarin? Sebetulnya bukan tanya juga udah tahu kan aslinya. Berarti boleh Pak Ustaz? Boleh, kalau itu nggak mencela kan nanya. Ada tambahan. Tapi kalau dia saya bawa gitu. Ya kalau dia bilang ini 5.000 apa? Mana kisut-kisut ini kayak kemarin deh. Ambil lagi. Itu yang nggak boleh. Ya, bolehnya menawar, tidak boleh mencela. Jadi yang ke-8, secara umum adalah yang merusak amal kebaikan saum kita adalah dikarenakan, nah ini
melakukan al-ma'asi wa dzunub. Al-ma'asi wa dzunub. Melakukan maksiat dan dosa. Seperti beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur, naudzubillah min dzalik, bulan Ramadan, suami istri buka bareng di rumah. Terus suaminya bilang, "Ma, ini aku isya di desa seberang ya." Desanya dengan desanya nggak jauh, cuma 2 kilo. Sini mungkin sini bundaran sana kali. "Kamu ikut nggak?" "Enggak deh, aku di rumah aja." Ya udah. Karena desa seberang itu ada ustadz yang dari ibu kota dengan ada beberapa kiai, jadi dia mau sholat di situ. Sholat isya, sebelum sholat tarawih kan ada ceramah itu. Baru satu ceramah ditelepon sama temennya, "Kamu pulang aja." "Kenapa?" "Udah pulang. Iki ceramah kiai yang ini belum loh, ini baru ceramah, baru mau mulai ini. Ini lebih penting dari ceramah daripada sholat," saya gitu. Pulanglah dia. Jadi beratnya kan namanya bertetangga, hanya selisih dia 7 atau 8 rumah berenten itu. Sebelum ke rumah jadi, Kenapa? Ini teman-teman tetangga sudah kumpul. Istrimu itu masukin laki-laki lah. Jadi saat tarawih itu naudzubillah min dzalik. Nah, jadi memang padahal kata Nabi apa? Naudzubillah min dzalik ya. Kata Nabi jelas. Atakum syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah. Bulan yang sangat dicintai dan dinanti-nanti. Dan bagi kita adalah ini bulan yang betul-betul menjadikan kita salah satunya kan dosa kita terampuni. Ya. Makanya pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu kebaikan-kebaikan dibuka. Ringan sekali melakukan kebaikan bagi orang yang betul-betul niat bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Maka celaka rugilah setidak-tidaknya siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak tampak kebaikan, tidak merubah dirinya menjadi baik, bahkan naudzubillah min dzalik cenderung melakukan yang tidak baik. Rugi orang ini, dan orang ini yang enggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih fadilah keistimewaan Ramadan? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam untuk mereka semua. Ila siam, ila saum, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah, wa ana zili, dan aku sendiri yang kasih pahalanya langsung. Artinya apa? Apakah amalan-amalan ibadah kita yang lain itu bukan Allah yang kasih pahala? Allah yang kasih pahala, tapi Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Tapi khusus saum langsung Allah sendiri. Ini istimewa sekali. Makanya ketika kita baca Al-Quran nih sebelum masuk Ramadan nih, alif lam mim, 1 huruf dapat 10 pahala kebaikan. Tapi begitu masukin Ramadan, masuk Ramadan gimana? Malam ini malam tarawih, berarti malam ini malam Ramadan. Maka pada saat itulah 1 huruf kita mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu, coba. Ya, makanya siapa yang di bulan Ramadan ini kalau suka ngebohong, ini memang pembohong. Ini memang pendusta. Siapa yang di Ramadan kalau dia pelit, ini memang kikir. Jangan-jangan pelitnya 17 setan orang ini. Kalau di bulan Ramadan kalau dia suka marah, ini mungkin memang orangnya pemarah. Ya. Baperan, kesinggungan. Salam. Kok di bulan Ramadan dia suka ya tadi kasar, dusta, marah-marah. Memang gitulah keadaannya. Bahkan di luar Ramadan lebih buruk dari itu. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ya, silakan. Baik, ya, itu kaitannya dengan salah satu fadilah keutamaan semua amalan untuk manusia sendiri kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Ini istimewanya salah satu. Baik. Pernah nggak dengar 2 kisah menarik dari 2 sahabat yang dikaitkan dengan saum? Pernah tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya?
Baik, kisahnya begini kisahnya. Jadi sahabat yang pertama masuk Islam bulan Syawal. Sahabat yang pertama masuk Islam bulan Syawal. 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Sahabat yang kedua, ya, dikaitkan dengan melihat temannya meninggal itu tergerak hatinya. Ini dia setelah masuk Islam begitu meninggal banyak yang mensolatkan, banyak yang mengantarkan ke jenazah, banyak mendoakan. Itu menjadi pintu hidayah. Kan pintu hidayah itu macam-macam kan. Ada yang dengar adzan, pernah nggak dengar kisahnya? Ada yang dengar adzan terus masuk Islam, ada kan? Tapi orang Islam yang sudah lama malah dengar adzan kaget. Kan masalah ini. Orang yang belum Islam dengar adzan itu menjadi pintu hidayah. Ya, yang sudah lama Islam dengar adzan malah kaget. Astagfirullah. Baik. Nah, kemudian yang kedua, sahabat yang kedua, 10 hari sebelum Ramadan masuk Islam, hari ke-10 meninggal, 10 Ramadan. Pertanyaannya, Islamnya lama mana? Sahabat pertama atau kedua? Hah? Islamnya lama mana? Sahabat yang pertama atau yang kedua? Lama maksudnya lama dalam arti apa? Ya, yang pertama kan dari bulan Syawal. 10 hari sebelum Ramadan meninggal. Sahabat yang kedua 10 hari sebelum Ramadan masuk Islam. Hari ke-10 Ramadan meninggal. Lama mana? Islamnya lama mana? Lama sahabat yang pertama atau kedua? Pertama. Hah? Pertama lah. Itu dari Syawal. Yang pertama. Yang pertama berarti selama 10 10 bulan. 10 bulan. Yang kedua cuma 20 hari. Kan 10 hari sebelum Ramadan. Hari ke-10 Ramadan meninggal. Tapi bagaimana kata Rasulullah? Sahabat yang kedua ini, yang kedua tadi, yang hanya 20 hari Islamnya, kalau memudahkan bahasa ini ya, apa? Dia akan mendapatkan kedudukan surga lebih utama daripada sahabat yang pertama. Sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasul? Ya, karena Allah mempertemukan dia dengan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tadi contohnya satu huruf kalau di luar Ramadan baca alif lam mim dapat 10 kebaikan, di Ramadan 100 kebaikan. Syaratnya tadi dia bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, itu diantaranya yang menjadikan sebab orang berpuasa tidak bernilai puasanya, tidak dapat pahala kebaikan di puasanya, melainkan lapar dan haus. Dari nomor 1 sampai nomor 8 yang paling banyak nomor berapa? Dari nomor 1 tadi marah-marah, 2 dusta, ya, 3 gibah ngerumpi ngegosip, 4 ya menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata kasar, jorok, porno dan latah. Yang keenam nyakitin anak mertua. Number 7 ukukul walidain, durhaka, jahat terhadap orang tua, buruk sama orang tuanya. Yang ke-8 adalah tadi secara umum melakukan maksiat dan dosa. Ini umum sekali. Bisa bentuknya zina, bisa bentuknya judi, mencuri. Hati-hati loh. Di bulan Ramadan juga kadang-kadang kejahatan juga lebih meningkat. Ya, dengan apa motifnya Allah alam bisawab. Ya, baik. Dari nomor 1 sampai nomor 8 yang paling banyak pelanggaran di nomor berapa? Gibah. Gibah nomor 3. Yakin nomor 3 lebih banyak daripada nomor 2? Halo? Ibu nomor berapa? Ibu yang nomor berapa deh? Ibu yang nomor berapa? Astagfirullah. Nauzubillah min. Dah, baik. Sekarang sebelum ditutup, yaitu 11 amalan yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan.